Shalom, Bapak Ibu Saudara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus. Bagaimana kabarnya hari ini saudara? Saya percaya kita semua ada di dalam damai sejahtera Tuhan kita Yesus Kristus. Amin. Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan, marilah pada kesempatan saat ini kembali kita akan memperhatikan, menyediakan waktu, pikiran kita, tenaga kita, fokus kita untuk firman Tuhan. Pada kesempatan hari ini, firman Tuhan diambil di dalam kitab Yohanes pasal 17 ayat 1-26 yang saya beri satu judul, Yesus berdoa untuk umatnya. Nah, saudara yang kasih dalam Tuhan, kita bersyukur kepada Allah bahwa Yesus sebagai manusia yang dia memiliki satu kehidupan doa yang luar biasa kepada Bapaknya. Kehidupan Yesus boleh dikatakan kehidupan doa yang luar biasa. Yesus menjadi satu teladan hidup kita untuk berdoa. Jadi Yesus adalah seorang pendoa yang luar biasa. Bahkan dia berdoa bagi umatnya, bagi Bapak Ibu dan saya, bagi kita semuanya. Inilah Yesus sungguh-sungguh berdoa untuk kita. Ada banyak hal yang Yesus dikatakan dalam Alkitab dia berdoa, tetapi tidak ada informasi yang jelas, yang sedetail, sedalam, bahkan sepanjang di dalam Yohanes pasal 17 ayat 1-26. Doanya luar biasa. Oleh sebab itu saya menyatakan, mengambil satu bagian yang sangat prinsip, yaitu berkenaan dengan Yesus berdoa untuk umatnya. Nah, saudara yang dikasih dalam Tuhan, Yesus berdoa untuk umatnya. Nah, mari kita akan perhatikan firman Tuhan ini. Mengapa Yesus berdoa untuk umatnya? Mengapa Yesus berdoa untuk umatnya? Mengapa Yesus berdoa untuk Bapak Ibu, saya, dan kita semua? Mari kita berdoa lebih dulu, mohon pimpinan Allah. Saya tidak membaca firman, tapi saya akan menjelaskan bagian-bagian nanti saya akan bacakan. Ya, mari kita akan berdoa. Bapa kami di surga, terima kasih buat kebaikan dan kemurahan-Mu. Pada kesempatan ini hamba-Mu berdoa supaya Roh Kudus menolong, mengurapi hamba-Mu, menguatkan hamba-Mu, meneguhkan hamba-Mu untuk mengantarkan kebenaran firman Allah, pesan Tuhan berkenaan dengan Yesus berdoa bagi kami umat kepunyaannya. Oleh sebab itu berkatilah anak-anak-Mu, hamba-hamba-Mu, jemaat-Mu, saudara-saudara kami semua yang hari ini mendengarkan firman Tuhan di rumah masing-masing, di tempat masing-masing. Terima kasih Tuhan, kami mohon Allah menolong, meneguhkan, menguatkan kami supaya melalui pemberitaan firman kami dibangun, kami diyakinkan, kami diberi semangat, kami hidup dalam kebenaran-Mu. Terima kasih Tuhan, dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Nah, tentunya ada alasan Bapak Ibu Saudara berkenaan dengan Yesus berdoa. Yesus berdoa bagi umatnya. Ada alasan mengapa Yesus berdoa untuk umatnya. Mengapa Yesus tidak berdoa untuk dunia? Mengapa Yesus hanya berdoa untuk kita sebagai umatnya, murid-murid pada waktu itu, dan kepada kita sekalian saat ini, sebagaimana dikatakan dalam firman Tuhan di dalam ayat 9, aku berdoa untuk mereka, bukan untuk dunia aku berdoa, tetapi untuk mereka yang telah Engkau berikan kepadaku, sebab mereka adalah milik-Mu. Mengapa Yesus berdoa untuk mereka, untuk kita, untuk orang percaya dan bukan untuk dunia? Mari kita ikuti saudara. 3 hal yang saya ingin bagikan, alasan yang mendasar mengapa Yesus berdoa untuk umatnya. Mengapa Yesus berdoa untuk Bapak Ibu dan untuk saya dan untuk kita semuanya. Hal yang pertama Bapak Ibu yang saya ingin sampaikan kepada saudara melalui firman Tuhan ini, mengapa Yesus berdoa untuk umatnya? Alasan yang pertama saudara, karena umatnya berharga di hadapan Tuhan. Jadi Bapak Ibu dan saya adalah orang yang berharga di hadapan Allah.
Itu sebabnya Yesus berdoa untuk Bapak, Ibu, dan saya, dan kita semua. Yesus tidak berdoa untuk dunia, tetapi untuk umatnya. Mengapa? Karena Yesus melihat bahwa saudara dan saya adalah orang yang berharga di hadapan Allah. Apa pembuktian dalam teks bahwa Bapak, Ibu, dan saya dan umatnya adalah orang yang berharga di hadapannya? Nah, saudara, hal yang saya bagikan dalam firman Tuhan ini membuktikan bahwa saudara dan saya adalah orang berharga di hadapan Allah, karena saudara dan saya adalah memiliki hidup yang kekal. Sebagaimana dalam firman Tuhan, demikianlah kata Yesus, lalu ia menada ke langit dan berkata, Bapa, telah tiba saatnya, permuliakanlah anakmu, supaya anakmu mempermuliakan engkau. Sama seperti engkau telah memberikan kepadanya kuasa atas segala yang hidup, demikian pula ia memberikan hidup yang kekal kepada semua yang telah engkau berikan kepadanya. Sudah perhatikan? Demikian pula ia akan memberikan hidup yang kekal kepada semua yang telah engkau berikan kepadanya. Inilah hidup yang kekal itu, yaitu bahwa mereka mengenal engkau satu-satunya Allah yang benar, dan mengenal Yesus Kristus yang telah engkau utus. Jadi saudara, ini alasan yang penting bahwa saudara berharga karena saudara memiliki hidup yang kekal, karena Anda mengenal Allah di dalam Yesus Kristus dan percaya kepada Dia, dan Anda menuruti firman-Nya. Jadi berbahagialah saudara. Karena apa? Anda memiliki hidup yang kekal. Itu sebabnya Anda berharga di hadapan Allah. Dan saudara adalah yang kedua milik Yesus Kristus, milik Allah sendiri. Di dalam bacaan bagian ayat 9 tadi dikatakan, Yesus tidak berdoa untuk dunia ini, tapi untuk mereka. Kenapa? Sebab mereka adalah milikmu. Bapak, Ibu, dan saya adalah miliknya Allah Bapa di surga. Saudara dan saya, kita adalah miliknya Sang Penguasa yang menjadikan langit, bumi, dan segala isinya ini. Itu sebabnya Anda berharga. Itu sebabnya Yesus berdoa untuk saudara dan saya. Dan ini sesuatu yang sangat penting untuk saudara. Yesus berdoa untuk saudara karena Anda berharga di hadapan Bapa, dan itu sebabnya Dia berdoa. Karena alasan Dia berharga, Yesus, saudara dan saya berharga karena Anda memiliki hidup yang kekal karena iman percaya kepadanya, dan Anda menjadi miliknya Allah. Yesus berdoa untuk hal itu, dan Tuhan berdoa karena Anda berharga, sebab supaya saudara dan saya dipelihara oleh Tuhan Bapa. Nah saudara, di dalam ayat 11 dikatakan dalam bagian firman Tuhan ini, dan aku tidak ada lagi dalam dunia, tetapi mereka masih ada dalam dunia. Dan aku datang kepadamu, ya Bapa yang kudus, peliharalah mereka dalam namamu, yaitu namamu yang telah engkau berikan kepadaku, supaya mereka menjadi satu sama seperti kita. Wah, indah sekali saudara firman Tuhan ini. Ya Bapa yang kudus, peliharalah mereka dalam namamu. Nama yang mana? Yaitu namamu yang telah engkau berikan kepadaku. Nama yang mana yang diberikan kepada Dia, Yesus? Yaitu nama Yesus yang Tuhan berikan, yang Tuhan pesankan kepada Yusuf ketika dia bergumul untuk menikahi Maria. Malaikat Tuhan datang kepadanya dan dia sampaikan kepada Yusuf, kasih dia nama anak itu nanti Yesus. Kepada Maria juga begitu saudara, supaya mereka menjadi satu sama seperti kita. Saudara perhatikan bagian ini, ya Bapa yang kudus, peliharalah mereka. Bapak, Ibu, saudara, Yesus berdoa untuk kita karena Anda berharga. Itu sebabnya Anda dimintakan kepada Bapa supaya Bapa memelihara saudara. Di tengah-tengah situasi yang sulit ini pun Tuhan memelihara Bapak, Ibu. Jangan khawatir Tuhan tidak memelihara. Tuhan memelihara saudara dan saya. Tuhan memelihara kita semuanya. Itu sesuatu yang penting. Ini sesuatu yang berharga. Itu sebabnya Yesus berdoa. Karena Anda berharga. Bukti berharganya apa saudara? Anda memiliki hidup yang kekal. Anda menjadi miliknya Allah. Dan Anda akan dipelihara Allah karena doa Yesus Kristus. Jadi kalau Bapak, Ibu, dan saya masih hidup hari ini dipelihara Tuhan,
Ini salah satu bagian doa Yesus Kristus kepada Bapa. Ketika ia masih dalam dunia dan mau disalibkan, dia berdoa, peliharalah mereka Bapa, dalam namamu, nama yang kau berikan kepadaku. Siapa? Nama Yesus. Renungkan saudara, jangan lagi saudara bersedih, jangan tidak percaya lagi, tetapi sungguh-sungguh Anda yakin Anda adalah berharga di hadapan Allah. Alasan yang kedua, mengapa Yesus berdoa untuk umatnya? Hal yang pertama disampaikan karena Anda berharga di hadapan Allah. Dan yang kedua saudara, karena Bapak Ibu, umatnya akan menghadapi kesukaran. Yesus tahu itu, bahwa saudara dan saya, anak-anak Tuhan, ada banyak kesukaran dalam dunia. Firman Tuhan berkata dalam bagian ayat 14 dikatakan, Aku telah memberikan firman-Mu kepada mereka, dan dunia membenci mereka. Karena mereka bukan dari dunia, sama seperti aku bukan dari dunia. Aku tidak meminta supaya Engkau mengambil mereka dari dunia, tetapi supaya Engkau melindungi mereka daripada yang jahat. Perhatikan saudara, bahwa umatnya menghadapi kesukaran. Yesus tahu ini. Yesus mengerti masa depan umatnya, bahwa umatnya akan menghadapi kesukaran. Sebagaimana Yesus pernah katakan, Aku mengutus kamu ke tengah-tengah, seperti domba ke tengah-tengah serigala. Artinya ada dalam kesukaran, ada dalam kesulitan, ada banyak tantangan hidup kita ini. Jadi kalau pandemi ini kita hadapi, ini sudah Tuhan Yesus tahu kita akan menghadapi kesulitan. Bukan hanya hal ini saja, ini bersifat umum, tetapi secara khusus karena kita menjadi murid-murid Yesus, kita akan menghadapi banyak tantangan, banyak dibenci oleh orang karena hidup dalam kebenarannya. Hal inilah dunia membenci murid-murid Yesus. Jadi jangan berpikir jadi Kristen itu tidak ada tantangan, jadi Kristen itu enak, jadi Kristen itu nggak ada persoalan. Tidak Bapak Ibu, jadi Kristen nggak ada kesulitan, tidak juga. Kristen diizinkan ada di tengah-tengah tantangan ini, supaya Kristen tahu bahwa Tuhan Allah menyertainya, melindunginya. Ada banyak tantangan dalam kehidupan orang percaya. Di tengah-tengah pekerjaan, mungkin saudara ada banyak juga tantangan. Di tengah-tengah rumah tangga saudara ada banyak kesulitan. Di tengah-tengah masyarakat di mana saudara berada pun ada banyak tantangan karena nama Yesus Kristus. Karena hidup Anda di dalam Tuhan. Ada banyak sekali kesulitan di dalam kehidupan ini, dalam dunia ini. Yesus sudah melihat, Tuhan kita Yesus Kristus melihat calon masalah, calon persoalan ke depan. Sehingga ia berdoa, Aku telah memberikan firman-Mu kepada mereka, dan dunia membenci mereka, karena mereka bukan dari dunia, sama seperti aku bukan dari dunia. Yesus hidupnya di dunia ini dibenci, bahkan sampai di kayu salib mati, karena menanggung dosa dan kebencian manusia kepada Yesus. Dan karena kasih Tuhan juga kepada kita. Oleh sebab itu juga, Kristen harus menyiapkan diri. Kalau kita ada dalam tantangan dalam dunia ini, kita harus sadar, kita harus tahu, ini sudah dinubuatkan, sudah disampaikan Yesus. Bahkan tetapi kita bersyukur. Perhatikan selanjutnya, Aku tidak meminta supaya Engkau mengambil mereka dari dunia. Boleh dibilang, Bapa, Aku tidak meminta supaya orang-orang Kristen, murid-muridku, anak-anakmu langsung diangkat dari kesulitan. Tidak. Tetapi Yesus berdoa, supaya Engkau melindungi mereka daripada yang jahat. Wah, ini loh saudara yang kasih dalam Tuhan. Supaya murid-murid Yesus dilindungi daripada yang jahat. Kata ini sangat menarik sebenarnya. Tuhan menjaga kita, Tuhan berjaga-jaga untuk kita. Tuhan simpanlah anak-anakmu, dalam arti perlindungilah Tuhan anak-anakmu. Jagailah hari lepas hari Tuhan anak-anakmu.
daripada yang jahat. Wah, ini peran Allah. Kalau Tuhan nggak melindungi Bapak, Ibu, dan saya, mungkin saudara sudah tidak ada di hadapan kamera ini, tidak senang mendengar firman Tuhan. Kalau Bapak, Ibu, dan saya pernah menghadapi satu masalah yang besar, tetapi akhirnya di sini ada satu solusi, dan Tuhan memberikan itu solusi, itu karena perlindungan Tuhan. Itu karena penjagaan Allah atas hidup kita. Kalau kita dihadapkan pada persoalan yang besar di mana kita nggak bisa selesaikan, ternyata ada solusi. Ya, itu karena Tuhan. Mungkin ada banyak persoalan. Kalau Tuhan nggak terlibat, mungkin pekerjaan Anda sudah habis, saudara nggak beres dalam keuangan, mungkin rumah tangga saudara akan hancur. Tetapi bersyukur kalau hari ini kita masih ada dalam perlindungan Tuhan di tengah-tengah kesulitan ini. Ini karena apa? Doa Yesus. Doa Tuhan kita Yesus Kristus yang luar biasa. Berdoa untuk kita. Tuhan tahu calon persoalan. Saudara tidak tahu persoalan apa 1 minggu ke depan, 1 bulan ke depan, 1 tahun ini, tahun ke depan. Tuhan udah tahu, Bapak Ibu. Dan Tuhan berdoa untuk kita kepada Bapa. Bapakku tidak meminta mereka diambil dari dunia, tetapi Tuhan, Bapa, lindungilah mereka, jagailah mereka, simpanlah dalam perlindungan Tuhan yang aman. Wow, keren saudara. Kalau saudara dan saya bisa lepas dari kesukaran, kita bisa menang dari persoalan, ini karena kemurahan Tuhan, karena kebaikan Allah di dalam Yesus Kristus. Apakah saudara yakin bahwa Tuhanlah yang ambil bagian menolong kepada kita setiap persoalan, baik yang mungkin saudara pandang kecil maupun saudara lihat itu besar sekali, bahkan mungkin gak meneteskan air mata, bahkan sampai berlutut, bertelut meneteskan air mata gak habis-habis, dan akhirnya juga ada solusi. Kalau bukan Tuhan yang melindungi kita, mungkin kita gak bisa berbuat apa-apa, mungkin kita sudah gak bisa bersama-sama. Ada banyak persoalan yang berusaha menghancurkan kita. Tetapi Tuhan, Yesus Kristus Tuhan kita, sudah berdoa. Mungkin ada banyak orang tidak tahu persoalan Anda, tetapi Tuhan Yesus sudah berdoa untuk Anda. Tuhan Yesus sudah berdoa untuk Bapak Ibu Saudara, jauh sebelum kita mengenal Dia. Dan yang ketiga saudara, saudara dan saya adalah umat yang memiliki tugas yang mulia di dalam dunia. Saudara dan saya, kita semua adalah umatnya yang memiliki tugas yang mulia di dalam dunia ini. Itu sebabnya Yesus berdoa. Anda orang yang berharga di hadapan Allah dan menghadapi banyak persoalan di tengah-tengah dunia yang membenci kita ini. Tetapi di tengah-tengah kebencian itu, Bapak Ibu Saudara punya tugas yang mulia, yang luhur dan agung di dalam Yesus Kristus. Di dalam ayat yang bagian selanjutnya, ayat 18 dikatakan demikian, sama seperti engkau telah mengutus aku ke dalam dunia, demikian pula aku telah mengutus mereka ke dalam dunia. Ini tugas Bapak Ibu, ini tanggung jawab setiap Kristen, bahwa saudara dan saya adalah utusan Kristus, duta-duta Kristus. Saya sangat suka dengan hal ini saudara. Bapak Ibu Saudara orang spesial, karena kita di dunia ini adalah utusan Allah, bukan atas kehendak kita sendiri. Kita ini duta-duta Kristus. Inilah yang menyebabkan dunia menganiaya kita. Iblis tidak senang dengan keberadaan Anda sebagai utusan Kristus. Dan belum selesai di sini saudara. Utusan Kristus harus berbuat apa? Harus memiliki sikap karakter yang bagaimana? Hal ini yang harusnya kita tahu. Sebagai utusan Kristus, sebagai orang percaya yang memiliki tugas mulia, harus menjalani hidup yang benar. Dalam ayat 19, dan aku menguduskan diriku bagi mereka, supaya mereka pun dikuduskan dalam kebenaran. Artinya saudara, Bapak Ibu dan saya harus memiliki karakter hidup yang benar sebagai murid-murid Yesus. Hidup dalam kebenaran, dikuduskan dalam kebenaran.
Seperti ayat 17, kuduskanlah mereka dalam kebenaran, firman-Mu adalah kebenaran. Ayat 6 dikatakan, mereka itu milik-Mu dan Engkau telah memberikan mereka kepadaku dan mereka telah menuruti firman-Mu. Telah menuruti firman-Mu. Untuk itulah Yesus berdoa. Untuk orang-orang yang telah menuruti firman Allah inilah, untuk orang-orang yang sedang menuruti firman Allah inilah, Yesus berdoa untuk umatnya. Dan orang-orang yang demikianlah orang-orang yang menjadi utusan Allah. Bagaimana Bapak Ibu dan saya sebagai utusan Allah tetapi hidup kita sama dengan dunia? Ini sangat tidak mungkin. Tetapi kita harus hidup di dalam kebenaran Allah. Harus hidup benar. Kenapa saudara? Karena saudara dan saya membawa satu tugas yang mulia, yaitu untuk apa? Di dalam ayat 20 dikatakan dalam firman Tuhan ini, dan bukan untuk mereka ini saja aku berdoa, tetapi juga untuk orang-orang yang percaya kepadaku oleh pemberitaan mereka. Jadi mereka di sana murid Yesus. Jadi siapa murid Yesus? Saudara dan saya adalah murid Yesus, punya tugas yang utama apa? Memberitakan tentang Yesus Kristus, memberitakan kabar baik, memberitakan bahwa Yesus adalah Tuhan, bahwa Yesus adalah juru selamat, bahwa di dalam Yesus ada keselamatan, bahwa di dalam Yesus ada pengampunan dosa, bahwa di dalam Yesus ada jaminan kekal hidup orang percaya. Mengapa Bapak Ibu percaya kepada Yesus Kristus? Coba renungkan, mengapa Bapak Ibu Saudara mempertaruhkan hidup saudara, bahkan hidup setelah mati Anda kepada Yesus? Mengapa? Hal ini harus jelas dulu di antara saudara, di antara kita. Mengapa Anda mempercayakan hidup Anda kepada Yesus Kristus? Kalau hal ini tidak jelas saudara, hidup Anda tidak akan jelas selamanya. Mempertaruhkan nyawa lu saudara, mempertaruhkan harta benda aja, lihat-lihat lu. Mempertaruhkan uang, menyimpan uang Anda ke tempat bank aja, saudara akan milih bank mana yang cocok dengan Anda. Menitipkan kunci rumah Anda aja, Anda berpikir ulang kepada siapa. Ini mempertaruhkan nyawa Anda. Mengapa saudara percaya Yesus Kristus? Ya, kita percaya karena Yesus Kristus sudah mati untuk kita, dan Dia sudah bangkit kembali. Dan Dia adalah Tuhan Allah yang menjelma menjadi manusia, dan di dalam kemuliaannya di atas kayu salib itu Dia menyatakan kemenangan yang luar biasa dengan kebangkitannya, dan Dia terangkat ke surga menyediakan tempat bagi orang percaya. Karena itulah ketika suatu saat saudara dan saya dipanggil Tuhan, kita tetap hidup bersama-sama dengan Tuhan selamanya dalam kerajaan surga. Itulah alasannya. Bukan karena perekonomian saya supaya lebih mapan lagi, supaya saya hidupnya sehat. Bukan karena itu saudara. Bukan hanya sebatas itu. Itu dampak dari kita mengikut Yesus Kristus. Nah saudara yang kasih dalam Tuhan, mari kita perhatikan begitu luar biasanya tanggung jawab saudara dan saya. Harusnya Bapak Ibu dan saudara bangga ya, menjadi orang Kristen, menjadi utusan Tuhan. Harus memiliki satu kehidupan karakter yang mulia, yang kudus, yang hidup dalam kebenaran setiap saat. Saudara akan hidup dalam kebenaran kalau saudara mentaati firman Tuhan. Saudara akan dikuduskan dalam kebenaran kalau saudara mentaati firman Allah. Udah ikuti aja dan melakukan pemberitaan firman kepada semua orang. Supaya apa saudara? Ayat 20 pun terjadi. Ada banyak orang yang percaya kepada Yesus karena pemberitaan saudara. Amin. Supaya apa? Mojang kita boleh mengantarkan jiwa-jiwa kepada Kristus. Supaya saudara mengantarkan jiwa-jiwa kepada Kristus. Supaya saudara apa? Membawa nama Kristus kepada hidup mereka, dan mereka bertobat dan percaya kepada Yesus Kristus Tuhan. Supaya apa? Bagian akhir saudara, supaya kita tetap tinggal dalam kesatuan. Di dalam 21 dikatakan supaya mereka semua menjadi satu, sama seperti Engkau ya Bapa di dalam aku dan aku di dalam Engkau, agar mereka juga di dalam kita, supaya dunia percaya bahwa Engkau lah yang telah mengutus aku. Betapa rindunya Tuhan
Tuhan menghendaki kita tetap satu untuk selamanya. Dan ini berkat Tuhan yang luar biasa. Tuhan gak inginkan kita berpisah. Tuhan ingin kita tinggal dalam kesatuan. Anak-anak Tuhan harus bersatu di dalam nama Yesus Kristus. Itulah doa Yesus. Doa yang luar biasa. Yesus berdoa untuk umatnya. Mengapa, saudara? Ya, karena Anda berharga di hadapan Tuhan. Dan Tuhan tahu kita ada dalam dunia yang sulit ini. Dan tanda kutip Yesus katakan dibenci oleh dunia ini, oleh yang jahat. Tapi kita harus hidup tinggal di dalamnya. Dan disinilah kita hadir untuk menjadi utusan Allah. Utusan Kristus. Untuk apa? Memperkenalkan berita keselamatan nama Yesus kepada dunia. Bagi saudara yang kasih dalam Tuhan, yang hari ini mendengar firman Tuhan ini dan mau mengalami keselamatan dan menjadi berharga di hadapan Allah, dan Anda ingin mendapatkan hidup yang kekal di dalam nama Yesus, Anda bisa menerima Yesus Kristus. Tuhan, saya berterima kasih untuk firman hari ini. Tuhan, saya mau percaya kepada Engkau sebagai Tuhan dan Juru Selamat, supaya hidup saya diselamatkan dan boleh hidup yang kekal, supaya dosa saya diampuni Tuhan. Saudara bisa berdoa, saudara bisa memutuskan dalam hati saudara masing-masing. Karena apa? Tuhan Yesus berdoa untuk Anda, untuk mereka yang mau percaya kepada pemberitaan firman ini. Mari kita hidup menghargai dan hidup di dalam doa Yesus. Mari kita menghidupi doa Tuhan kita Yesus Kristus. Kita menjadi orang yang berharga di hadapan Allah. Kita bahagia. Dan kita tahu kita ada dalam dunia yang sulit. Tetapi Tuhan melindungi kita, percayalah. Dan yang terakhir dalam bagian ini mengatakan bahwa Anda adalah orang-orang yang sungguh-sungguh memiliki tugas yang mulia, karena Anda adalah duta-dutanya Kristus. Tuhan Yesus memberkati, dan mari kita berdoa untuk firman Tuhan ini. Bapa kami di sorga, hamba-Mu berterima kasih untuk hari ini. Hamba-Mu mengucap syukur buat firman Allah. Tuhan, terima kasih karena Engkau sudah berdoa jauh sebelum kami ada. Engkau sudah mendoakan kami. Dan kami menjadi orang yang berharga di hadapan Engkau. Bukan karena kami, tapi karena kasih karunia-Mu. Dan bahkan Tuhan, Engkau menempatkan kami di dunia yang sedang melawan kehendak Allah ini, yang ada dalam kesulitan. Kami berdoa supaya kami sungguh-sungguh hidup menjadi satu pribadi yang menjalankan tugas misi Allah untuk menjadi duta Allah, memberitakan kabar keselamatan kepada manusia, supaya manusia berdosa boleh bertobat, percaya kepada Engkau, dan diselamatkan dan mendapatkan hidup yang kekal. Terima kasih Tuhan. Inilah syukur doa kami. Berkatilah sekiranya ada anak-anak-Mu yang membaharui hidupnya. Berkatilah sekiranya ada di antara saudara-saudara kami yang memutuskan untuk menerima Engkau sebagai Tuhan Juru Selamat pribadinya. Kiranya Tuhan berkenan dipermuliakan di dalam hidup mereka. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Tuhan Yesus memberkati Bapak Ibu Saudara. Haleluya.